Lihat ini teman-teman, wajahku. Ini digigit nyamuk sampai bendol-bendol bengkak seperti ini. Di sini sama di sini juga. Nyamuk di sini enggak tahu ada macam-macamnya gitu. Ada nyamuk yang agak besar, sekali gigit bisa bikin bengkak dan gatal, segatal-gatalnya teman-teman. Jadi ini udah beberapa hari ini aku beli obat anti nyamuk untuk dioleskan. Nih udah lumayan. Ini sampai gatal, sampai di sini juga ini udah merah. Tahun lalu sampai bengkak-bengkak kayak gitu teman-teman. Ya, nyamuk di sini nggak tahu diri. Ya, ini semua buku-buku teman-teman. Ini tentang lilin atau orang Jerman bilang Kergen. Kergen nih. Kenapa? Si Monica mau komuni pertama kira-kira 4-5 minggu lagi. Komuni pertama itu artinya itu istilah buat anak yang umur 9 atau 10 tahun, di mana anak ini yang tentunya sudah dibaptis ya, akan menerima komuni pertama berupa anggur dan roti gitu. Jadi untuk komuni pertama perlu lilin seperti ini yang lumayan besar gitu ya. Karena kalau di toko, di supermarket biasa tidak ada lilin yang besar sampai segini, kira-kira 30 cm gitu. Jadi ini ada di tempat kita yang bisa membuatkan lilin untuk komuni atau di lilin untuk baptisan gitu teman-teman. Jadi kita ini mau pilih-pilih. Ini lilinnya beda-beda teman-teman. Ada yang lilin untuk baptis, ada untuk yang perayaan-perayaan gitu ya. Ini komuni pertama ini tentunya diadakan di gereja kita ya, gereja Katolik. Oh, kayaknya si Monica bakalan pilih ini deh. Ini banyak seperti ini, tengok nih. Tunggu ya, biar aku tunjukkan. Ini buku-buku tentang lilinnya teman-teman. Jadi kita bisa pilih-pilih mau yang mana gitu ya. Ini aku kurang paham ya. Tapi ini tapi ini lilinnya ada gitu. Lilinnya terbuat dari apa, bagaimana, desainnya seperti apa, apakah seperti ini atau seperti ini misalnya. Ini festliche Kerzen zu Kommunion und Konfirmation gitu. Mau lilin yang seperti ini. Terus modelnya mau yang seperti ini atau seperti ini. Jadi kita atau anak-anak bebas milih teman-teman. Aku kira tadi itu ibu-ibu yang bikin lilin bakalan kasih 1 atau 2 buku tebal gitu. Ternyata ada berapa ini? 10 lebih gitu. Ini juga cantik ya. Aku bilang sama si Monica, ini bunga cantik, jadi bisa dipadankan gitu sama yang ini tadi. Mana itu? Sama yang ini. Monica suka yang rainbow yang seperti ini. Jadi nanti ada nama dia ditulis di sini gitu. Maksudku ini semua simbol-simbolnya ini ada artinya juga loh teman-teman. Kayak ini sama regenbogen, pelangi gitu. Monica suka yang ini juga pengen, ini juga ada dia maunya. Jadi bunganya ini nanti kita ikut masukkan ke sini gitu. Terus nama dia di bawah gitu. Ini lagi cantik-cantik. Tuh ya. Aku juga suka ini kalau misalnya lagi musim dingin gitu ya. Bakar lilin, kan ada itu lilin yang ada wanginya gitu. Ini lagi. Ini juga bagus. Dekorasi yang di lilinnya ini yang sangat menarik menurutku. Tuh. Biasanya juga kalau anak-anak mau pengen lihat bagaimana cara kerja si ibu bikin lilinnya, boleh lihat gitu. Tapi karena corona ini jadi kayaknya nggak bisa teman-teman. Jadi kita cuman pilih aja mau yang seperti apa. Jadi si ibunya nanti bikin gitu.
Tapi lupa nanya ini satu lilin kena berapaan gitu. Si Monica waktu dia dibaptis dia ada lilin sepanjang ini gitu. Itu yang bikin sepupunya dia kalau nggak salah sekitar 30 atau 35 euro. Tunggu ya aku tunjukkan. Jadi ini dia lilinnya si Monica waktu dibaptis dulu teman-teman. Cantik lilinnya. Mana bukannya ini ya. Ini dia. Jadi dia megangnya seperti ini ya. Ada tanggal lahir dia di sini. Terus ini Jum Taufe. Taufe itu kayak dibaptis gitu. Jadi ini dia lilinnya, ada namanya di sini Monica gitu. Ini ada gambar burung Taufe. Ada pita-pita gitu. Terus di sini ada tanggal lahirnya si Monica gitu. Ini panjangnya kira-kira berapa ya? 30-40 cm kalau nggak salah. Aduh. Tuh. Ini ya. Ini dipesan sama sepupunya. Dulu si Monica dibaptis di Austria. Terus ini lilinnya dibuatkan sama sepupunya dia. Sekitar berapa ya? 35 euro, lumayan mahal juga ya. Tuh. Si Mihael juga udah, tapi yang punya si Mihael kayaknya di lemari gitu deh. Sangat banyak, jadi kita perlunya cuma satu lilin sih teman-teman ya, tapi buku sebanyak sebanyak ini lagi besar. Mungkin si ibunya khusus untuk bikin lilin gitu ya, jadi kayak usaha dia bikin lilin gitu. Ada 21, 22. Tengok. Enak lihat-lihatnya teman-teman, karena bagus-bagus. Bisa bikin, kalau kita mau yang ada wanginya boleh gitu. Tuh, cantik kan? Aku juga pernah dikasihkan sama kakak ipar. Lilinnya itu besar seperti ini. Terus ukiran di lilin itu sangat-sangat cantik. Cuman sekarang ya udah nggak ada lagi, udah habis aku pakai gitu. Jadi untuk komuni pertama ini kira-kira ada sekitar 60 orang. Tapi karena pandemi ini mungkin akan dibagi menjadi 4 grup gitu. Jadi satu grup itu sekitar 15 orang lah nanti. Jadi yang biasanya sekali upacara gitu, tapi karena COVID ini mungkin akan dibagi menjadi 4 bagian gitu. Aku cari-cari lilinnya dia, ternyata karena COVID ini itu yang bikin lilin itu tutup teman-teman. Jadi karena di supermarket kan untuk lilin seperti ini yang agak khusus itu tidak ada dijual. Yang di supermarket itu biasanya dijual lilin untuk ke kuburan, lilin untuk di rumah yang ada wangi, yang apa gitu. Kalau lilin untuk baptis biasanya itu tidak ada di supermarket, itu harus kita pesan. Nah, perusahaan yang bikin ini pernah lihat entah di Eglin gitu tutup teman-teman. Aku lihat di websitenya tutup. Jadi, aku nggak tahu lagi mau kemana beli lilin, karena untuk komuni ini ya harus ada lilin. Nah ternyata di tempat kita ini, aku tahu dari seorang teman, ternyata di tempat ini ada itu ibu-ibu yang membuat lilin. Jadi kemarin itu si teman udah pergi ke sana, makanya dikasih ini sama si ibu yang bikin lilin, dikasih ini buku-buku. Pokoknya lihat-lihat ini bukunya, baca-baca, sangat menarik, sangat menarik. Tuh. Pengen juga pesan gitu ya, pesan. Tapi aku nggak tahu berapa ini harganya, harga lilinnya. Soalnya ini punya si Monica udah 9 tahun yang lalu gitu ya, 8 gitu, 35 euro. Ya begitulah tentang dunia perlilinan teman-teman.
ada polanya gitu teman-teman. Misalnya kok seperti misalnya menjahit gitu ya, kan ada itu bikin pola. Ini juga apa sih namanya itu, kayak desainnya gitu loh. Mana itu tadi, nah kayak gini, kayak desainnya gitu. Nah terus kita misalnya kita suka yang ini, terus sama pola-polanya ini gitu ya, dibuatkan sama si ibu itu tuh, sama ukurannya kayak mau menjahit lah. Ini masak cili con carne teman-teman. Tuh udah memasak, bentar lagi si Monica pulang sekolah ya. Jadi lilin ini entah kenapa gitu aku suka bakar lilin di rumah, karena bikin mood jadi lebih enak, lebih bagus gitu. Oke, sampai di sini dulu tentang perlilinan ini teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Lilin untuk yang mau kawinan juga ada, lilin untuk ulang tahun juga ada di sini. Macam-macam deh.